Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini kita bicara soal Piala Eropa. Negara besar berhasil selamat ke perempat final. Jerman, Spanyol, dan Inggris berhasil lolos ke perempat final. Sedangkan Italia gagal menjaga gelar juara bertahan yang mereka raih pada Euro 2020 lalu. Kali ini kita akan membahas bagaimana prospek atau siapa yang akan memenangkan pertandingan antara Spanyol lawan Jerman di perempat final Euro 2024. Ini sebuah pertemuan yang mungkin tidak diharapkan oleh sebagian fans sepak bola di dunia ya. Apalagi fans negara masing-masing. Soalnya ini seperti final kepagian. Harusnya duel ini minimal terjadi di semifinal, tapi ya karena sistem pertandingan atau setelah diatur oleh UEFA, akhirnya melalui bracket atau bagan bagaimana pertemuan tim-tim yang lolos ke perempat final, akhirnya Spanyol jumpa dengan Jerman. Ini duel sulit bagi kedua tim, ini duel penuh dengan pemain bintang. Dari head to head, kedua negara ini sudah bertemu sebanyak 26 kali. Dan Jerman masih memegang rekor jumlah kemenangan. Tapi di beberapa tahun terakhir, justru Spanyol yang lebih mendominasi lawan Jerman. Pada pertemuan terakhir di Piala Dunia 2022, Jerman Spanyol imbang 1-1. Dan yang paling diingat tentu final Piala Eropa 2008, di mana Spanyol menang hanya 1-0, tapi berhasil menjadi juara dan meraih gelar keduanya saat itu. Dan yang menarik juga, duel Spanyol dan Jerman ini akan mempertaruhkan siapa kira-kira yang akan menjadi raja di Eropa. Karena kedua negara sama-sama sudah meraih 3 gelar juara. Walaupun Jerman lebih mentereng karena 6 kali masuk final. Tapi mereka sama jumlah gelarnya dengan Spanyol. Siapa kira-kira yang lebih hebat? Siapa yang akan meraih gelar keempatnya? Walaupun ini bukan laga final ya, kembali. Tapi kalau menang di laga ini, jalan mereka ke final dan jadi juara terbuka. Dan peluang besar itu bisa terjadi. Nah, kembali ke duel Spanyol lawan Jerman. Apa yang harus diperhatikan dari duel ini yaitu kedua negara sama-sama hadir dengan kekuatan yang lebih press. Dari pertemuan terakhir 2022, kedua negara banyak melakukan perubahan, baik Jerman maupun Spanyol. Spanyol membawa perubahan dengan hadirnya Luis de la Fuente. Luis de la Fuente menemukan dua pemain muda berbakat yang menjadi pilar. Lamine Yamal belum genap 17 tahun, karena dia baru 17 tahun pada 13 Juli. Sedangkan Nico Williams baru berusia 21 tahun. Dua pemain ini sangat berbahaya, itu terlihat saat Spanyol menggilas Georgia 2-1. 4-1 maksud saya, 4-1 di laga 16 besar. Selain itu banyak muka-muka baru. Back Chelsea, Marco Kurela. Lalu ada Robin Lenormand. Lalu ada juga Fabian Ruiz yang walaupun sudah senior tapi kembali mendapatkan peran. Lalu tentunya masih bertahannya beberapa pemain senior, Alvaro Morata, lalu Pedri, Dani Carvajal. Mereka tetap jadi pilar. Spanyol saat ini lebih bergairah
Spanyol saat ini malah menurut saya lebih komplit dibandingkan era Xavi Hernandez. Mengapa? Karena di tengah saja mereka punya trio pemain yang luar biasa menurut saya. Fabian Ruiz bisa cetak gol, bisa berperan sebagai gelandang bertahan seperti Sergio Busquets, lalu Rodri bisa menembak jarak jauh, bisa berperan sebagai gelandang bertahan juga kayak Sergio Busquets. Sedangkan dulu Xavi, Iniesta, Sergio Busquets adalah perannya berbeda. Lebih Xavi dan Iniesta lebih sebagai pengatur serangan dan kurang kuat saat bertahan. Tapi sekarang lini tengah Spanyol sangat kuat dalam bertahan. Maka itu saat banyak pemain depan maju atau banyak pemain yang maju ke depan dari belakang seperti back Spanyol dan Carvajal, apakah Cucurella, mereka memainkan sebagai peran gelandang bertahan dan bisa bertahan juga menyerang. Itulah yang tampak berbeda dari Spanyol. Jerman pun demikian. Beberapa pemain baru masuk ya. Ada memang pemain lama juga ada, Kali Gundogan, Joshua Kimmich ya. Tapi ada nama-nama baru, Jamal Musiala, tidak baru juga sih, tapi masih muda ya, Florian Wirtz, Jonathan Tah. Lebih berbeda dibandingkan saat main di Piala Dunia 2022 lalu. Duel Spanyol melawan Jerman akan menjadi duel kekuatan di lini tengah ya. Kedua tim memiliki gaya main yang hampir sama, membangun dari belakang, lalu menumpuk pemain di lini depan saat menyerang. Jadi kuncinya pasti akan terjadi perang di lini tengah. Biasanya Jerman akan memulai serangan lewat Toni Kroos, Joshua Kimmich, juga Mittelstadt atau David Raum. Semuanya menurut saya akan disaring lebih dulu atau bakal mendapatkan tantangan berat dari trio lini tengah Spanyol, utamanya Fabian Ruiz dan Rodri yang akan merepotkan para gelandang ini. Jadi sebelum Jerman melakukan serangan, menurut saya sudah terhalang dulu atau sudah terbentur dulu oleh penjagaan dari para pemain atau lini tengah Spanyol, belum lagi Dani Carvajal. Tapi tentu ada celah dari kedua negara ini, negara kuat ini. Spanyol misalkan ya mungkin Dani Carvajal yang tangguh, pemain bagus, back bagus, tapi bisa juga dimanfaatkan celahnya oleh Jamal Musiala. Jerman bisa memanfaatkan kecepatan Jamal Musiala di laga ini. Jadi duel nanti bakal berimbang, sangat berimbang. Dan skor tipis menurut saya atau perpanjangan waktu sangat dimungkinkan karena kualitas kedua tim. Selain Spanyol lawan Inggris, kita juga menyoroti Spanyol versus Jerman. Kita juga akan menyoroti Inggris. Inggris yang selamat dari kekalahan ya saat melawan Slovakia. Hanya tinggal 30 detik lagi Inggris pulang lebih awal di Euro 2024. Tapi untungnya Inggris punya seorang pemain juara seperti Jude Bellingham yang bisa mencetak gol salto, manfaatkan umpan dari sundulan Declan Rice. Itu gol yang susah dan terjadi di momen yang paling penting, sehingga membuat skor jadi 1-1. Padahal Slovakia sudah unggul sejak menit 28 lewat Ivan Škarič. Dan sepertinya mereka akan membuat sejarah lolos perempat final. Tapi untunglah ada magis, ada keajaiban di mana Jude Bellingham cetak gol penting. Lalu di perpanjangan waktu juga terjadi keajaiban saat Ivan Toney
memberi umpan lewat sundulan kepada Harry Kane. Slovakia tiba-tiba lengah, tidak, perjagaannya tidak baik lagi dan seperti hilang fokus. Dan skor 2-1 menjadi skor akhir di pertandingan itu. Menurut saya Inggris terbukti ya harus melakukan perubahan. Di 4 pertandingan terakhir, Gareth Southgate menurunkan pemain yang itu-itu saja sebagai starter. Menurut saya sudah saatnya Gareth Southgate menurunkan pemain yang main bagus di saat lawan Slovakia. Cole Palmer, Kobbie Mainoo itu harus dipertahankan, karena tanpa Kobbie Mainoo Inggris mungkin nggak ada tembakan ke arah gawang ya. Pemain wonderkid MU ini jadi salah satu pemain yang satset gitu ya. Kalau di babak pertama itu terlalu banyak mengolah bola. Selain 2 pemain itu, Cole Palmer bisa gantikan Bukayo Saka yang menurut saya sudah terlalu mudah ditebak ya. Walaupun pemain ini bagus ya, tapi terkadang terlalu lama mengolah bola. Lalu selain itu Kieran Trippier yang memang bukan posisinya main di kiri. Nah, Bukayo Saka tidak usah dicoret, tapi dia bisa pindah ke kiri untuk menggantikan Kieran Trippier. Selain itu, Eze juga ya. Eze, pemain Crystal Palace juga bisa dipertimbangkan menjadi starter karena pemain-pemain ini memberi perubahan. Dan selebihnya pengganti-pengganti seperti di laga melawan Slovakia, Ivan Toney ya masih cadangan, bisa menjadi rencana B untuk Inggris saat mereka buntu dalam mencetak gol. Jadi Inggris ini punya kedalaman skuad, cuman Gareth Southgate pelatihnya ini terlalu lama atau masih ragu untuk menurunkan pemain lain, padahal Cole Palmer, Eze, Ivan Toney bisa dimainkan sebagai starter ya. Itu gantikan Phil Foden atau Kieran Trippier yang menurut saya udah mentok ya permainannya. Ya terbuktilah dari 4 pertandingan Inggris terakhir. Kalau tidak saja melakukan pergantian pemain yang pas, menurut saya Inggris sudah pulang duluan dari Piala Eropa 2024. Demikian teman-teman ulasan saya soal Piala Eropa. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.